Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Saat ini Polres Tangerang Selatan akan menyampaikan ataupun merilis beberapa perkara. Yang pertama, perkara terkait dengan mengungkap dugaan tindak pidana kedapatan membawa senjata tajam, dan kemudian pencurian dan pemberatan yang khususnya adalah ke arah pencurian kendaraan bermotor. Betul ya. Baik, saya akan bacakan supaya tidak salah persepsi atau tafsir. Di mana kronologisnya yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 01.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Sentia Boulevard Barat, Kafling T03, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Anggota unit reskrim Polsek Pagedangan mengamankan 2 orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan kunci letter T dan senjata tajam jenis golok. Dan kemudian selanjutnya 2 orang laki-laki tersebut yang diperiksa tadi dibawa ke Polsek Pagedangan guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan barang yang ditemukan, yaitu kunci letter T dan senjata tajam berupa golok. Kemudian dalam pengembangannya, yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Desember sesuai dengan alamat yang sudah disebutkan. Kemudian hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 04.15 di parkiran Masjid An-Nur yang beralamat di Masjid An-Nur RT 010 ya, RW 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Bayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat di Perumahan Metro Permata 1 Blok B, Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Kemudian hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Kebun Kacang, Kelurahan Kebun Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di mana kronologis penangkapannya ini yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 yang sudah kami sampaikan tadi telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor, yang mana bermula adanya peningkatan jumlah curanmor Polsek Pagedangan bersama unit reskrim yang dipimpin Kanit Reskrim melakukan intervensi secara stasioner di titik rawan curanmor seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa telah ditemukan 2 orang tadi, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 2 barang bukti yang ditemukan, yaitu kunci letter T dan senjata tajam jenis golok. Kemudian dalam pengembangannya itu terkait dengan tersangka yang sudah diamankan, yaitu tersangka A dan AW, dan kemudian diamankan 4 tersangka lainnya dengan inisial RNR, inisial O, inisial AS, inisial IS, inisial J, yang merupakan berperan ya sebagai pelaku curanmor yang sudah diamankan, dikejar sampai di daerah Muncang, Lebak, Banten. Untuk TKP-nya tadi yang sudah disampaikan di atas tadi ada 4. Kemudian kembali dikembangkan lagi ke arah sindikat pelaku yang berhasil diamankan, yaitu pelaku inisial RMY dan FF ke daerah Angke, Jakarta Barat. Dan dari tangan pelaku tersebut diamankan barang bukti kunci letter T dan 4 buah mata kunci sepeda motor. Selanjutnya kemudian dikembangkan ke penada, yaitu saudara inisial W alias A yang merupakan saat ini DPO, dan diamankan pelaku saudara inisial DR sebagai penada kendaraan hasil curian. Dari keterangan para tersangka yang diamankan tadi,
sudah melakukan pencurian kendaraan bermotor jenis roda 2 di wilayah DKI Jakarta dan daerah Banten lebih dari 100 kali. Kemudian selanjutnya tersangka berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Pagedangan guna untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk modus operandinya, tersangka melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor yang sudah diincar dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor yang sudah menjadi target operasinya dengan menggunakan anak kunci letter T yang sudah dipersiapkan dan sudah dimodif. Lalu kunci kontak sepeda motor berhasil dirusak, kemudian dibawa kabur oleh pelaku untuk dijual ke daerah Kabupaten Lebak, Banten. Adapun tersangka yang sudah diamankan adalah 10 orang, yaitu inisial A, inisial AW, inisial RNR, inisial O, inisial AS, kemudian inisial IS, inisial J, inisial RMY, kemudian inisial MS, inisial DR. Semua pekerjanya tidak bekerja, namun ada yang bekerja sebagai sopir dan buruh harian lepas. Barang bukti yang sudah diamankan oleh unit reskrim Polsek Pagedangan yaitu 1 lembar STNK asli sepeda motor merek Honda, kemudian 1 buah kunci kontak sepeda motor merek Honda, kemudian 1 buah kunci letter T berikut 4 buah mata kunci yang dililit lakban warna hitam yang digunakan untuk merusak kunci motor ya. 3 bilah senjata tajam jenis golok, 1 unit sepeda motor merek Honda, 13 unit sepeda motor merek Honda Beat, 2 unit sepeda motor merek Honda Scoopy, 1 unit sepeda motor merek Honda Vario, 1 unit sepeda motor merek Honda Sonic, 1 unit sepeda motor merek Honda CB 150, 1 unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 150R. Kemudian 1 unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z. Jadi total yang diamankan untuk sepeda motor adalah 20 unit dari berbagai merek. Pasal yang disangkakan yaitu yang pertama, tindak pidana kedapatan membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi dengan surat yang sah, yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman kurungan paling lama 10 tahun. Dan kemudian disangkakan pasal pencurian dengan pemberatan, yaitu pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara paling lama 7 tahun. Itu rekan-rekan yang disampaikan terkait dengan pengembangan ataupun juga pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang diamankan atau diungkap oleh unit reskrim Polsek Pagedangan Polres Tangerang Selatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua nih, masih original Pak. Maksudnya BBM iya benar, put. Bagus. Geser-geser pas dia Kapolres. Doa itu doa di Kapolres nanti. 1, 2, 3.
Sini Pak. Kanan. Kanan sini Pak. Sini Pak. Nah ya Pak. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Wah, energinya kuat tuh Pak. Pak, itu diambilnya dari kebun kosong ya Pak? Lihatin dulu singanya. Ini saktinya dia. Iya benar. Itu pasti orang Kalimantan itu Pak. Bikin kantong kosong itu. Motornya nanti ya. Oke, siap. Ini aja satu-satu. Oke. Tuker tambah Pak. Yang namanya Mr. O mana Mr. O? Mr. O. Alias Ompo. Oh, RMA. Kamu apa? Oh. Sudah sejak kapan melakukan pencurian bermotor? Ya mulai 2 tahun, 3 tahun ke belakang atau sejak lahir? 4 tahun ke belakang. Setelah ngambil motor, terus kemudian langsung dijual. Langsung dijual ke Penada. Ya, langsung dijual ke Penada. Berapa harga? Dari harga 25 sampai 9 juta Pak. 5 juta. Oh, 2.500.000 sampai 9 juta. 9 juta itu motor yang mana itu? Itu kalau motor CRF Pak, motor besar. Oh, CRF motor besar. Belajar dari mana kamu bisa mencuri menggunakan itu? Dari pergaulan aja Pak. Bergaul dengan siapa? Oh, dengan ini. Pergaulan bebas. Saya bergaul dengan Pak. Penadanya mana penadanya? Mana di gambar tuh? Ini. RM. Kamu tahu ada barang-barang curian motor dari mana? Dari ini Pak, dari Bos Awang. Bos Awong. Bos Awong nyuruh kamu cari motor terus kemudian dijual lagi ke masyarakat. Iya enggak Pak, saya ngambil terus dikasih ke Bos Awang, saya anak buahnya gitu Pak. Oh, anak buahnya. Bos Awong nanti jual ke orang lain lagi. Iya Pak. Berapa kamu dikasih gaji? 500.000 Pak per motor. 500.000 per motor. Kalau satu hari itu 10 berarti 5 juta. Iya Pak. Duitnya buat apa? Ke GP kali ya? Tanya Pak, duitnya buat apa? Udah ya? Ya, Udah, Pak. anak-anak masuk. Oh, udah kayak ngusir angsa. Kayak anak soang. Ini gerabak gerubuk. Assalamualaikum rekan-rekan. Kita kembali untuk menyampaikan pengungkapan kasus di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan sebagaimana yang telah terjadi atau informasi ya pada hari Minggu ya. Hari Minggu itu tanggal 17 Desember tahun 2022 pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 17 Desember sekira pukul 14.45 di lokasi mes Total Buah Segar yaitu di Jalan Aztek Lengkong, Gudang RT 0104 Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan unit Reskrim Polsek Serpong berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembunuhan secara berencana, subsidiar pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan, yang mana korbannya seorang perempuan dengan inisial R atau RN meninggal dunia, di mana tempat kejadian perkaranya atau lokasinya seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu di mes Total Buah di Jalan Aztek Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Fakta-faktanya bahwa ataupun kronologisnya, Arif Wahyudi sebagai supervisor Total Buah Segar ini awal pagi pada hari Sabtu berkomunikasi dengan korban atau inisial RN, dan RN ini sebagai kepala toko Total Buah Segar khususnya di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Jadi sekitar pukul 08.30 pelapor yaitu tadi Arif Wahyudi masih berkomunikasi hingga sekitar pukul 11.30
pelapor tadi sudah tidak bisa menghubungi atau tidak bisa lagi berkomunikasi melalui handphone terhadap korban, sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengecekan ke mes, terutama rekan-rekan yang ada di mesnya, dan menyampaikan sampai saat itu pada pukul 11.30 korban belum ada di toko Total Buah Segar yang di Serpong, sehingga timbul kecurigaan, kemudian diperiksa dalam kamarnya, sehingga di korban terlihat sudah terbujur kaku di tempat tidurnya. Dan kemudian temannya yang memeriksa tadi sudah tubuh keadaan dingin, kemudian ada beberapa barang daripada korban hilang, sehingga dilaporkan ke Polsek Unit Reskrim Polsek Serpong, kemudian dilakukan penyelidikan ataupun olah TKP, yang mana sendiri waktu itu saya langsung datang untuk melihat TKP. Kemudian beberapa orang saksi yang kita minta keterangan, kemudian dari hasil olah TKP kita dapat mengidentifikasikan dan ada beberapa petunjuk yang kita dapatkan di sekitar lokasi atau kamar daripada korban, yaitu berupa patahan daripada kuku korban. Terus kemudian ada beberapa sidik jari yang kita temukan di sana, dan juga kita sudah mengumpulkan beberapa saksi yang berada di lokasi, yaitu teman-teman daripada korban, sehingga kita berhasil mengungkap secara cepat di bawah 1x24 jam. Karena setelah kita melakukan olah TKP berakhir pada pukul 19.30, kemudian kita periksa beberapa saksi dan kita menyesuaikan beberapa petunjuk mulai dari sidik jari, kemudian patahan kuku dan barang bukti lainnya yang ada. Kemudian kita dapat mengidentifikasi bahwa salah satu daripada saksi yang kita periksa berdasarkan petunjuk dan alat bukti sangat sesuai terhadap salah satu saksi, yaitu inisial SP. Ya. Kemudian kita melakukan interogasi dan akhirnya yang bersangkutan mengakui perbuatannya, ya, bahwa dia telah menghilangkan nyawa seseorang. Modusnya yaitu tersangka pertama kesal terhadap korban karena meminjam uang sebanyak 250.000 tidak diberikan oleh korban. Jadi yang mana meminta uang ini atau meminjam uang terhadap korban untuk keperluan melunasi utang piutangnya atau juga menebus motor mertuanya yang dia gadaikan. Jadi modus pertama, dia menemui korban meminta, kemudian tidak dikasih, kemudian dia kembali ke kamarnya dan di sana dia merenung dan menghitung apakah dia harus membunuh untuk memperoleh harta yang ada pada korban atau tidak. Dan itu ada sekitar 10 menit dan dia memutuskan untuk menghabisi korban tersebut dan kembali ke kamar, dan dengan cara melakukan dengan alasan meminta balsem karena perut tersangka sakit. Kemudian korban menyanggupi untuk mencari balsem. Sementara cari balsem, dia melakukan cekek di lehernya, kemudian dibanting ke tempat tidur yang tidak berdipan, ya, hanya kasur. Kemudian dia menaiki badannya, kemudian dicekek selama 10 menit, ya, hampir 10 menit. Dan juga dibekap, sehingga di korban itu di sekitar leher timbul luka memar. Dan ini kami tanyakan bahwa itu memarnya karena dengan kukunya yang panjang dan adanya cincin yang digunakan, sehingga itu yang membuat gesekan kulit dengan benda tumpul tadi. Itu dilakukan hampir 10 menit. Setelah itu
tersangka tadi inisial SP kemudian mengambil barang-barangnya, yaitu berupa 1 buah dompet ya, milik korban, 1 buah HP merek Oppo, kemudian 1 buah gelang emas kaki, ya, kemudian 1 buah gelang emas tangan, kemudian dia mengambil yaitu berupa BB yang lain, itu yang dia langsung diambil, diamankan ya, handphone dan 2 gelang emas baik yang untuk kaki dan tangan. Kemudian dia sembunyikan di suatu tempat dengan ditandai adanya karung ya, sebagai tanda bahwa barang itu disimpan. Dan yang kita curigai bahwa di tersangka ini ada luka di pipi sebelah kiri, itu akibat korban melawan sehingga kuku daripada korban patah. Inilah salah satu petunjuk, dan petunjuk lainnya adalah merupakan identifikasi sidik jari yang ada di lokasi. Terus kemudian pasal yang disangkakan yaitu pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, dan atau pencurian dengan kekerasan, yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun pidana penjara. Itu rekan-rekan yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mau tanya, Dan, hubungan antara korban sama tersangka apa, Dan? Jadi setelah melakukan, pelaku ini kembali ke kamarnya di belakang dan dia merenung. Kemudian dia keluar untuk menaruh barang tersebut yang diambil tadi di suatu tempat, yaitu handphone Oppo tadi dengan 2 gelang emas, yaitu untuk kaki dan tangan. Kemudian ditandain oleh karung, sehingga kalau dia mau ngambil kembali dia tahu bahwa itu barang itu disimpan di situ. Ya. Terus hubungan korban dengan pelaku ini adalah sama-sama pegawai yang tinggal di mes Total Buah Segar. Namun pelaku ini baru 3 bulan berada di tempat mes tersebut. Sedangkan korban ini merupakan sebagai kepala toko atau kepala gudang daripada Total Buah Segar, dan dia juga sebagai bendahara daripada mengumpulkan iuran teman-temannya yang tinggal di mes itu sebagai kebutuhan di mes tersebut. Sehingga dia tahu memberanikan diri untuk meminjam uang sebanyak 250.000 tadi untuk menebus kendaraan motor mertuanya yang digadaikan. Saya kira itu kan. Tadi kan ini disebutkan bahwa pelaku ini sempat diperiksa sebagai saksi juga ya? Ya. Apakah dia setelah membunuh tidak ada niat untuk melarikan diri, apa alasan dia sebagai saksi terima untuk sebagai saksi diperiksa dalam pembunuhan tersebut? Ya, jadi inilah motif dia ya, motif dia untuk menghilangkan jejak. Jadi dia berpura-pura, jadi sewaktu rame-rame dia kembali lagi untuk datang seolah-olah dia tidak mengetahui apa yang telah terjadi, sehingga mengaburkan pihak kepolisian untuk mengidentifikasi terhadap pelaku. Namun kita mencurigai sesuai dengan petunjuk dan barang bukti yang kita temukan di lokasi ataupun di TKP, ada persesuaiannya dengan saksi yang kita pertama jadikan meminta keterangan dari dia. Karena di sana ada 4 orang atau 5 orang ya yang tinggal termasuk dia. Jadi kita jadikan saksi awalnya, kemudian ada petunjuk, kita melihat kondisinya, ada persesuaian daripada barang bukti atau petunjuk hasil identifikasi kita terhadap salah satu saksi. Seperti itu. Terkait hasil otopsi dan yang menyebabkan korban meninggalnya Pak. Jadi hasil dari visum mengakibatkan bahwa terhambatnya pernapasan di tenggorokan karena yang begitu lama. Karena pengakuan daripada tersangka inisial SP ini, dia hampir selama 10 menit membackup terus kemudian mencekek, dan dia berada di atas tubuh korban tersebut dan ya gak bisa napas ya. Cukup. Ya, depan.
Kanan. Kiri kanan, kiri kanan. Gagah sekali Bapak. Atas enggak?